Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Soli dan Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 sekolah dasar bab 9 membiasakan hidup bersih. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Sebelum kita mulai pembelajarannya, awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian amati dan ceritakan gambar berikut ini. Ada dua orang anak sedang memberi makan ayam di kandang ayam. Tanpa sengaja, kaki Ahmad menginjak kotoran ayam. Kotoran adalah tempat penyakit. Terkena kotoran artinya terkena bibit penyakit. Jika terkena kotoran, apa yang kalian lakukan? Yang aku lakukan adalah segera dibersihkan. Hidup bersih. Kita harus menjaga kebersihan, terutama setelah buang air kecil atau air besar. Kita membersihkan kotoran dengan air. Jika tidak ada air, kotoran dibersihkan dengan batu atau tisu. Badan kita harus bersih. Kita mandi sehari 2 kali. Kita bersihkan gigi dengan sikat dan pasta gigi. Seperti yang Ahmad lakukan pada gambar berikut ini ya. Ahmad sedang menggosok gigi. Kita bersihkan rambut dengan keramas secara rutin. Kuku yang panjang kita potong dan dibersihkan. Perhatikan gambar berikut ini. Fatimah rajin memotong kuku. Kita rajin mencuci tangan. Jangan lupa cuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir. Nah, jangan lupa kita juga harus rajin memakai masker ya, terutama saat keluar dari rumah. Apakah kalian rajin memakai masker seperti halnya yang dilakukan oleh Ahmad pada gambar berikut ini? Pakaian yang kita pakai harus bersih. Pakaian kotor harus segera dicuci. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Ahmad rajin mencuci baju. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Setelah bangun tidur, kita membersihkan tempat tidur. Jangan lupa ya, setelah bermain kita harus merapikannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ahmad dan Fatimah. Setelah mereka bermain, mereka segera merapikan mainannya. Kita letakkan sepatu dan sandal pada tempatnya ya. Hidup bersih menjauhkan kita dari penyakit. Lihatlah Fatimah. Fatimah rajin merapikan sepatu dan sandal. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Aku bersama teman-teman membersihkan lingkungan sekolah. Setelah itu, kami mencuci tangan dengan sabun. Sekarang kuuji kemampuanku. Kerjakan soal berikut ini. 1. Kotoran tempat bersarangnya kuman. 2. Jika tidak ada air, kotoran dapat dibersihkan menggunakan batu atau tisu. 3. Kuku yang panjang dan kotor menyebabkan penyakit. Sekarang kita belajar mengenai bersuci. Bersuci juga disebut dengan bertaharah. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis. Di antara yang termasuk najis adalah 1. Air kencing manusia, 2. Kotoran manusia, dan 3. Bangkai. Cara membersihkan najis adalah dengan mencucinya. Najis dicuci dengan air suci dan menyucikan.
Di antara yang termasuk hadas adalah membuang air kecil, membuang air besar, dan kentut. Kita bersuci dari hadas dengan cara berwudu. Lihatlah gambar berikut ini ya. Ahmad dan temannya sedang berwudu. Bersih dari najis atau hadas dinamakan suci. Kita harus menjaga kesucian dan kebersihan badan. Sekarang kuuji kemampuanku. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang kalian lakukan jika buang angin saat sholat? Segera bersuci dengan berwudu. 2. Apa yang terjadi jika najis tidak dibersihkan? Dapat menyebabkan penyakit. 3. Apa yang kalian lakukan jika setelah wudhu terkena darah? Membersihkan darahnya. Sekarang kita akan belajar mengenai berwudhu. Sebelum sholat kita harus berwudhu. Kita berwudhu menggunakan air suci dan menyucikan. Kita harus tertib dalam berwudhu. Tertib artinya berurutan sesuai tata cara wudhu. Berikut ini adalah tata cara berwudhu. Pertama, mencuci tangan. Kedua, berkumur. Ketiga, membersihkan lubang hidung. Keempat, membasuh muka sambil berniat dalam hati. Kelima, membasuh tangan sampai siku. Keenam, mengusap kepala. Ketujuh, membasuh telinga. 8. Membasuh kaki. Kemudian berdoa. Sekarang kuuji kemampuanku. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Berwudu dapat menyucikan diri dari? Jawabannya hadas. 2. Berwudu harus tertib. Tertib artinya berurutan sesuai dengan tata cara wudhu. 3. Kita berwudhu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sekarang kita belajar mengenai tayamum. Tahukah kamu, tayamum adalah pengganti wudhu. Kita boleh bertayamum jika tidak menemukan air. Kalau sakit, kita juga boleh bertayamum. Tayamum diawali dengan niat. Kita bertayamum menggunakan debu yang suci. Kita harus bertayamum dengan tertib. Berikut ini adalah tata cara tayamum. Mengambil debu yang suci, kemudian mengusap wajah. Dilanjutkan dengan mengambil lagi debu yang bersih, kemudian mengusap tangan. Kuuji kemampuanku. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Tayamum adalah pengganti wudhu. 2. Tayamum menggunakan debu yang suci. 3. Kita boleh bertayamum jika tidak menemukan air. Ayo menyanyi anak-anak. Judulnya kebersihan bagian dari iman. Nada lagu menggunakan judul lagu Pelangi. Hitungan ketiga ya. Siap? 1, 2, 3, mulai. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Aku anak salih. Beri tanda centang pada kolom ya atau tidak. 1. Aku bisa hidup bersih. Ya. 2. Aku terbiasa mandi setiap hari. Ya. 3. Aku selalu cuci tangan pakai sabun. Ya. 4. Aku pakai masker saat keluar rumah. Ya. 5. Aku suka membuang sampah di sungai. Tidak.
Sekarang kuuji kemampuanku. 1. Mengapa kita harus hidup bersih? Jawabannya, supaya terhindar dari penyakit. 2. Apa yang terjadi jika najis tidak dibersihkan? Jawabannya, kuman akan masuk ke dalam tubuh. 3. Apa yang terjadi jika tidak mandi selama 2 hari? Jawabannya, kulit menjadi kotor dan terkena penyakit kulit. 4. Kapan kita boleh bertayamum? Jawabannya, jika tidak mendapatkan air. 5. Apa yang kalian lakukan saat akan bersuci tidak ada air? Jawabannya, menggunakan tanah untuk bersuci. Sekian pembahasan materi pada hari ini ya anak-anak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.